Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project web toko online kita, di mana kita akan coba untuk bikin fitur update dan juga delete-nya. Nah, ini yang boleh diupdate oleh admin apa? Yaitu adalah role, ya, dan juga mungkin bisa di-delete. Kita akan coba untuk update role-nya. Berarti kita harus siapkan di bagian service-nya dulu. Nah, di sini saya akan bikin update user. Oke, ini akan kita instance.post. Di postnya kemana? Yaitu adalah ke /API/user. Oke, bukan post harusnya, tapi put. Nah, ini biar metodenya nggak kebalik ya, nanti sama post. Dan kalau put, ini kita bisa kirimkan data. Berarti cukup di sini data, any, dan juga mungkin ada ID nantinya. ID user yang mana yang mau kita update. Dan di sini kita bisa kirimkan ID dan data. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke dalam Firebase ya, untuk bagian service-nya. Ini kita belum ada kayaknya kalau untuk yang update data ya. Ini bisa saya export asynchronous function, lalu update data. Dia mungkin punya parameter, ada ID yang pasti, berupa string, lalu collection name. Jadi data mana dari collection apa, di sini adalah string juga, atau mungkin ini saya balik deh. Jadi collection name dulu, baru ID, lalu ada datanya tentu. Ini mungkin tulis aja dulu any. Lalu saya akan ambil const doc reference ya. Diambil dari dokumen di dalam Firestore. Collection-nya dari collection name, ID-nya dari ID. Kita ambil. Nah, seperti ini. Tinggal saya await, update, doc, lalu doc ref data. Dan ini tinggal di import saja. Oke, untuk fungsi update data di Firestore-nya sudah. Tinggal kita panggil sekarang di API. Nah, ini mungkin saya tutup aja yang request get sudah, tinggal saya cek di sini else if rec.method sama dengan put. Nah, kalau put ini saya akan ambil const ID dan data tentu dari rec.body. Oke, kemudian kita akan panggil untuk fungsi yang tadi kita buat di dalam Firebase. Ini mungkin perlu ditambahkan sedikit lagi, yaitu adalah callback. Jadi saya akan tulis di sini, then kalau sukses, kita akan running callback true. Ini berarti kita perlu tambahkan lagi, yaitu adalah callback berupa function. Kalau ada error, kita akan callback false. Oke ya, baru kita panggil sekarang di dalam user API, lalu di sini const result sama dengan await update data. Jangan lupa import dari Firebase service. Tinggal dimasukkan. Mau dari collection mana? Collection user. Lalu yang mau diupdate apa? ID. Lalu data. Dan juga callback. Oke, mungkin ini nggak perlu pakai result lah. Kalau sudah ada callback, tinggal kita panggil rest di sini. Ya, atau result berupa boolean. Nah, if result ya. Jadi kalau sukses, tinggal kita res.status 200.json, kita kirimkan JSON berupa body, status true, status code 200 dan message success. Else, kalau gagal, res.status 400, kemudian kirimkan JSON, statusnya false, status code-nya 400, dan message-nya fail. Oke, tinggal kita coba sekarang. Kita masuk ke dalam view-nya. Di dalam view sini kita akan coba update. Nah, untuk update ini mungkin saya akan munculkan modal, semacam modal. Kita akan bikin di dalam UI, itu adalah modal. Index.tsx, lalu kita butuh juga modal.modul.scss. Oke, seperti biasa kita bikin dulu untuk komponennya return berupa div yang di dalamnya mungkin ada
div lagi nanti. Jadi ini kita buat seperti ini. Modal ya, style.modal, dan class name-nya yang bawah styles.modal _ main. Baru di dalamnya ada children. Tinggal export default modal. Oke, dan di sini mungkin saya import styles from modal ya. Modal.modul.scss. Tinggal saya masukkan props. Ini juga sebetulnya bisa kalau mau langsung. Jadi bikin kayak gini, children, lalu tipenya adalah children react node. Ini biar cepat aja. Kalau mau dibikin kayak gini jauh lebih rapi, boleh juga ya. Modalnya ini mungkin saya akan tambahkan di sini modal. Itu kita akan gunakan position fix. Width-nya 100 VW, height-nya 100 VH. Kita berikan Z index mungkin 1000. Ya, lalu saya akan berikan background color RGBA. Kita bikin jadi transparan ya. 000 0,5. Lalu yang main ini mungkin saya berikan display flex dulu, line item center, justify content center. Dan yang mainnya ini background colornya hashtag FFF. Kita berikan padding, kita berikan width misalnya 50 VW ya, dan height 50 pH. Atau height jangan deh, kita berikannya max height, tapi ya max height 80 pH. Dan ini tinggal kita panggil lagi di bagian admin view. Nah, mungkin di sini ya kita akan bikinnya kayak gini. Jadi kita masukkan dia ke dalam fragment, lalu di bawahnya saya akan panggil modal. Dan dia butuh children. Oke. Childrennya ini misalnya H1 ya, ada H1, lalu update user gitu. Oke, kemudian kita akan coba cek ya, inspect modalnya ini harusnya sudah terpanggil ya. Nah, ini sudah ada, tapi sepertinya di bawah ya. Oke, gimana kalau kita coba untuk bikin dia jadi ke atas? Ini bisa kita berikan top 0. Nah, baru muncul ya. Ada update user. Kalau mau menghilangkan itu gimana ya? Ini kan nggak selalu muncul sepertinya gitu. Saya tinggal tulis di sini const modal update user, dan juga di sini set modal update user use state. Nah, di sini saya akan berikan string kosong. Lalu kalau buttonnya diklik, jadi sini saya on click, maka dia akan set modal update user dengan user ID gitu ya. Jadi dia akan ngeset isi state yang ini dengan user ID yang dipilih. Dan ya udah, saya akan bikin pengecekannya gini. Modal update user tidak sama dengan kosong, maka render modalnya. Oke, jadi yang ini mungkin saya akan ubah jangan by ID, tapi akan langsung user aja. Dan ini pun berarti objek kosong. Oke, saya refresh dulu. Nah, ini kan muncul terus ya. Ini karena pengecekannya masih tidak sama dengan kosong, gitu ya. Kita ubah jadi pengecekannya itu ngecek apakah objeknya ada atau enggak, gitu ya. Yang ini berarti tinggal saya ubah jadi objek dot keys modal user dot length. Nah, oke, kalau saya klik yang ini baru muncul. Dan saya mungkin bisa tampilkan di sini, itu adalah modal update user dot email. Nah, sekarang sudah ada nih ya untuk emailnya, sudah terambil. Gimana kalau saya nggak jadi gitu ya? Saya pengennya adalah nutup ini si modalnya. Oke, nah saya maunya adalah kalau saya ngeklik di luar dari main modalnya, maka saya akan close untuk modalnya. Gimana caranya? Ini berarti kita perlu tambahkan dulu ya. Oke, ini error karena tipenya mungkin kita perlu set seperti ini. Jadi any, oke ya. Dan kita perlu kirimkan ke modalnya, yaitu adalah set modal. Nah, di sini tinggal set modal update user. Kita panggil di sini, itu adalah set modal.
Kemudian di sini tambahkan set modal. Itu kita tambahkannya dispatch ya. Dispatch ini dari React, jangan lupa diimport. Dispatch any ya. Oke, sudah. Kemudian di dalam sini kita akan ceknya gini. Jadi saya akan tambahkan const ref untuk kita gunakan use ref. Import dari React, use ref-nya. Lalu saya akan tambahkan ref ini di bagian main. Jadi di sini ref sama dengan ref. Nah, ini mungkin perlu kita tambahkan any dulu. Lalu setelah itu kita akan coba untuk ngeceknya gini. Use evac. Ya, jadi gunakan use evac, jangan lupa import. Lalu di dalamnya ada function. Saya tinggal ceknya gini, const handle click outside. Dia akan menerima event. Eventnya kita berikan any dulu. Lalu tinggal ngecek if ref.current dan not ref.current.contains event.target. Dan kita akan set modal ya. Tapi set modal ini mungkin biar nanti jadi lebih universal, saya akan bikin aja jadi on close. Yang ini juga sama, saya akan bikin jadi on close. Ini mungkin saya berikan any dulu. Dan di sini saya tinggal panggil on close-nya. Oke. Lalu mungkin di sini kita perlu on close juga. Dan tinggal ceknya gini, document.add event listener, click, handle click outside, dan terakhir return function document.remove event listener, click, handle click outside. Oke, nah ini yang set modal mungkin saya akan ubah jadi on close. Nah, on close ini kita akan bikin set modal update user, kita berikan kosong. Seperti ini. Jadi pada saat saya ngeklik di luar sini, saya akan kosongkan lagi ya, untuk set modal update usernya. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi dia akan ngecek nih, apakah dia ngeklik di luar dari si modal main, gitu ya. Jadi di sini dia akan ngeceknya seperti itu. Ref current, ya, jadi kalau ada ref current-nya dan dia tidak mengandung ref current tersebut. Jadi pada saat diklik gitu ya, baru nanti lakukan close. Kita akan coba, saya klik, nah tertutup ya modalnya sehingga datanya pun sudah tidak ada di dalam state untuk yang bagian modal update user. Oke, tapi kalau saya klik ini update ya, ini nggak bisa jalan. Oke, ini sepertinya kita perlu perbaiki di bagian modalnya. Nah, ini jangan klik, tapi mouse down untuk eventnya. Kalau diklik, itu nggak mau dia. Nah, kalau saya buka, bisa sekarang ya. Saya tutup modalnya, aman. Oke, kemudian kita akan coba untuk perbaiki di bagian sini ya. Untuk modal ini mungkin saya akan bikin di dalam view usernya, yaitu adalah modal update user. Sebuah folder, di dalamnya ada index.tsx. Nah, ini saya akan cut. Tinggal di sini saya bikin const modal update user, lalu return modalnya. Dan tinggal export default modal update users. Oke, kemudian ini saya akan coba import dulu. Dan juga mungkin kita butuh props ya. Props-nya kita akan tulis di sini props. Lalu kita bikin any aja dulu sementara supaya cepat. Di sini kita panggil mode update user dan set mode update user. Lalu di dalam view usernya kita panggil modal update user. Ini mungkin harusnya, nah ya, ini saya perbaiki dulu jadi user aja ya. Nggak perlu pakai S. Oke, kita panggil lagi modal update user. Jangan lupa diimport ya untuk modalnya. Dan dia juga butuh
props yaitu modal update user dan set modal update users ya. Oke, ini mungkin biar nggak bingung, mungkin saya akan coba untuk bikin dia jadi updated user dan yang ini set updated user ya. Dan di bagian sini saya akan ubah juga jadi updated user. Juga yang ini sama, updated user. Dan yang bagian sini sama, kita ubah juga jadi updated user. Oke, ya ini sudah aman. Kita coba balik lagi ke mode update user. Mungkin saya akan tampilkannya nggak dalam bentuk kayak gini, tapi dalam bentuk input ya. Nah, inputnya ini mungkin saya akan coba ambil aja dari register ya. Ini saya akan copy, kemudian saya akan paste ke sini. Oke, jangan lupa import inputnya. Nah, sudah ada, tapi mungkin saya akan coba tambahkan di bagian sini, yaitu adalah default value dan juga disable berupa boolean. Ini kita panggil default value dan disable. Yang ini sama, default value dan juga disable. Tinggal panggil di dalam modal update usernya, yaitu default value, modal update user email, dan disable. Yang ini sama, mungkin saya kopikan aja, diubah emailnya jadi full name, dan juga yang ini sama. Ya. Kita ubah jadi font. Oke, sudah muncul, tapi tidak bisa diubah. Ya. Kalau mau diubah ya hilangkan disable-nya. Tapi kan ini data punya user, punya orang lain gitu ya. Kita nggak berhak untuk mengubah-ubah itu. Makanya perlu kita bikin dia jadi disable. Oke, ini ada error sedikit ya. Mungkin kita perlu perbaiki di modal update user. Nah, ini bukan modal update user, tapi harusnya updated user dan set updated user. Nah, ini saya ubah set updated user. Mungkin yang ini juga sama. Bukan modal update user, tapi jadi updated user. Oke, ini kita coba cek lagi di bagian index untuk usernya. Nah, ini masih modal updated user ya. Harusnya jadi updated user, modalnya kita hapus jadi set updated user. Yang ini juga masih salah, yaitu adalah set updated user. Refresh, aman, update. Nah, sudah aman ya. Tadi belum terubah ternyata. Dan kemudian saya akan tambahkan di dalam input mungkin adalah disable. Jadi pada saat disabled saya akan bikin opacity-nya jadi 0,7. Kemudian kita akan bikin komponen yang lain yaitu adalah select ya. Oke, jadi saya akan bikin di sini langsung bisa new file, lalu bikin foldernya namanya select, tinggal /index.tsx ya. Jadi langsung dibikinin folder dan juga filenya. Mungkin saya juga bikin di sini select.module.scss. Oke, yang ini tadi ya disabled, jadi dia lebih memudar warnanya. Nah, di sini kita akan bikin komponen select-nya. Saya akan bikin conselect. Ini untuk role. Jadi nanti akan saya return berupa div, mungkin punya class name. Diambil dari styles.container. Ini mungkin bisa saya import dulu. Import styles from module. From select module.scss. Lalu di dalamnya saya akan berikan label. HTML4-nya ini mungkin nanti kita ambil dari name ya. Name ini bakal kita ambil. Ini mungkin bisa kita copy ya. Untuk crops-nya kita ambil aja dari input. Mungkin tipe nggak perlu, label masih perlu, placeholder nggak perlu, default value dan disabled masih oke ya. Kita butuh. Ini juga bisa kita copy biar cepat.
Oke, tinggal kemudian kita tambahkan di sini props, prop types. Tipe dan placeholder saya hapus. Yang kita butuhkan sebetulnya adalah options. Nah, options ini nanti kita akan coba bikin tipe baru ya. Tipenya adalah option, di mana dia punya label dan value. Jadi di sini options itu adalah array of object option. Nah, seperti ini. Tinggal kita panggil juga di sini options. Oke. Lalu label, ini saya tambahkan label dan tinggal select-nya. Select ini punya name, name-nya diambil dari name. Lalu ID-nya saya ambil dari name juga dan juga default value saya ambil dari default value. Disabled mungkin sama, kita ambil dari disabled juga. Dan untuk optionnya itu tinggal kita mapping ya di options.map, lalu di sininya itu option, berikan key-nya diambil dari optionnya nanti. Di sini saya bikin dulu option value option dot value key option dot label dan satu lagi di sini option dot label export default select. Kalau untuk stylenya bisa kita copy paste dari input. Nah, ini saya copy paste, saya ubah jadi select. Oke, tinggal saya tambahkan di sini berarti class name. Class name container select. Tinggal saya panggil di modal update user. Select di sini. Nah, ini berikan self closing tag. Jangan lupa berikan name. Name-nya adalah role. Lalu default value itu dari user role-nya yang dipilih. Lalu dia butuh options yang paling penting. Nah, options-nya ini bisa kita set dalam bentuk array. Di dalamnya ada object. Lalu ada label member dan value-nya member. Ya, ini huruf besar labelnya, kalau value-nya huruf kecil. Kemudian label yang kedua adalah admin dan value-nya admin. Huruf besar dan huruf kecilnya diperhatikan. Jangan lupa import select dari komponen select. Tinggal kita coba cek sekarang. Saya refresh. Saya update. Nah, muncul sekarang ya. Tapi labelnya belum nih kayaknya. Kita tambahkan label. Labelnya role. Nah, muncul. Jadi sekarang udah ada select-nya. Ini bisa kita coba. Kalau member, lihat default-nya langsung member. Kalau admin, default-nya admin. Oke, tinggal ini mungkin saya harus bungkus ke dalam form. Ini saya cut dulu semua. Form. Lalu kita paste ke sini dan ada button. Buttonnya ini misalnya update ya. Update. Lalu tipenya submit. Ini jangan lupa diimport dari button UI. Saya buka, ada update ya. Tinggal saya coba untuk handle sekarang. Di sini bisa kita coba const handle update user. Ini mungkin event ya. Ini bisa kita contek dari register. Nah, ini bisa kita copy aja lah ya untuk handle submit. Mungkin saya copy dari bagian asynchronousnya. Saya akan coba paste ke sini, tapi nanti kita akan perbaiki. Oke, form event jangan lupa diimport, berarti dari React. Lalu di sini set is loading. Mungkin ini kita butuh ya untuk set is loading. Jadi kita akan coba setup juga. Is loading, set is loading, use state-nya kita panggil. Oke, error saya nggak akan pakai dulu. Oke, kemudian untuk data mungkin saya akan coba untuk ambil aja yang bagian row-nya dulu. Ini kalau misalnya nanti tidak bisa berarti kita harus masukkan semuanya. Jadi di sini row. Ya. Saya ubah juga form role.value. Ini biar cepet kita bikin dia jadi any dulu.
Dan di sini saya tinggal panggil bukan dari out service, tapi dari user services. Dot update user. Lalu kita kirimkan updated user ID dan datanya. Oke, tinggal kita cek aja di sini. Mungkin ini sebelum saya bikin kayak gini, tinggal saya coba console.log dulu, console.log result. Dan di bagian formnya, actionnya saya hapus, on submit saya ubah jadi handle update user. Oke, kita coba aja ya. Kita coba, kalau saya ubah, atau saya balikin dulu, kita buka lagi, di sini member ini saya ubah jadi admin. Update, oke ya, ini kalau kita lihat, nah statusnya sudah 200, cek di database, saya refresh mungkin database-nya, kita lihat yang diupdate adalah yang email yang ini, nah sudah jadi admin, tadinya member. Sekarang kita tinggal coba untuk sendel ya. Kalau sudah selesai, jadi if result status 200, set loading is false, mungkin ini push-nya saya hapus, yang ini juga sama. Tinggal saya tutup set updated usernya jadi kosong. Nah, seperti ini. Kita coba sekali lagi ya. Kita tutup. Ini mungkin saya refresh dulu. Ini harusnya jadi admin. Oke, kita refresh lagi. Oke, ini ada error. Kita lihat dulu errornya di mana. Mungkin saya perlu ceknya ke sini. Ini kalau saya hilangkan masih error. Oke, sepertinya di sini ya. Saya coba refresh. Oke, ini balik lagi aman. Saya update. Nah, aman. Sepertinya tadi karena dia belum ke refresh ya untuk datanya. Oke, kita coba untuk ubah lagi. Ini berarti kalau kayak gini, saya coba member, saya update. Nah, ini sudah ya. Tapi kalau saya refresh, baru berubah role-nya gitu di sini. Dan kalau kita cek juga di database, sekarang sudah member lagi ya. Nah, ini supaya dia langsung berubah. Nah, di sini kita perlu nge-fetch ulang data. Mungkin saya akan coba bikin kayak gini. Kita gunakan use effect dan juga use step. Const users data, kemudian set users data sama dengan use state berupa array kosong. Oke, kemudian saya akan gunakan use effect. Mungkin props-nya saya pindahkan ke atas. Nah, kita cek melalui use effect untuk setiap perubahan dari users gitu ya. Tinggal kita set users data dari users. Nah, yang ini berarti sama, ini users data. Oke, ini ada modal bisa kita hapus. Nah, kalau sudah seperti ini, saya bisa kirimkan set users data itu ke modal update users. Tinggal kita tangkap di sini. Set user data. Dan di sini selain updated usernya kita kosongkan, kita akan coba untuk fetch ulang. Nge-fetch ulangnya ini mungkin sama seperti yang ada di dalam pages users. Ini mungkin bagian yang ini bisa kita langsung copy. Kita copy, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini. Nah, kemudian tinggal saya set user data dengan data.data. Jadi saya fetch ulang datanya. Oke, saya coba refresh. Saya update, yang ini jadi admin. Saya update, aman, dan langsung berubah. Untuk role-nya langsung muncul ya, admin. Ini saya ubah lagi jadi member. Update, aman ya. Oke, mungkin ini saya mau ubah sedikit, jangan update deh ya. Kata-kata di bagian actionnya ini jadi edit saja ya. Oke, nah atau mau lebih bagus lagi, kita pakai icon. Kita cari icon edit ada nggak? Nah, ini ada nih ya. Kita pakai icon yang ini misalnya. Nah, ini saya copy, saya ubah ke sini, saya paste. Ini jadi class name. Ini mungkin bisa kita berikan self closing tag. Kita cek lagi. Nah, sudah ada ya. Sudah ada iconnya.
Dan juga mungkin saya akan tambahkan di bagian yang delete ini, kita cari gambar tong sampah ya. Trash. Nah, ini ada trash. BXS trash. Kita cek. Nah, sudah ada juga. Ini tapi akan saya coba custom ya untuk buttonnya. Jadi saya akan berikan class name tambahan di sini action edit dan satu lagi yang ini action delete. Oke, saya bisa berikan di action sini. Untuk yang delete mungkin saya akan berikan colornya. Kita cari ya. Untuk colornya warna merah. Oke, salah. Bukan color tapi harusnya background color. Nah, sudah ada. Terus mungkin paddingnya saya akan kurangi ya. Ini kalau saya jadikan 0 dulu, terlalu kecil ya. Paddingnya mungkin 20 pixel. Nah, lalu saya akan tambahkan untuk yang I-nya, itu font size-nya, mungkin 20 pixel. Oke, ini mungkin padding masih bisa dikurangi. Kalau kita cek, nah 10, 15, nah cukup lah, 15 cukup. Lalu juga untuk action ya, sekarang yang edit. Edit mungkin sama, hampir sama untuk bagian ini, tapi background color mungkin saya akan ubah jadi warna kuning, mungkin kuning ke orange-orangean. Nah, ini color saya akan ubah colornya jadi hitam. Nah, ya, ini jadi jauh lebih enak dilihatnya. Oke, sudah aman. Saya coba lagi admin, yang ini saya ubah jadi member, update. Sudah beres. Yang ini sama, kita update lagi jadi admin. Dan sekarang saya akan coba untuk bikin fitur yang delete ya. Nah, kalau delete gimana? Kita juga belum punya nih untuk fungsinya di dalam Firebase. Kita coba cari ke dalam Firebase service. Nah, kita akan coba bikin ya. Di sini export asynchronous function. Itu adalah delete data. Yang ini sama, dia butuh collection name dan mungkin cukup hanya ID ya. Kita nggak perlu data kalau di sini. Collection name berupa string, lalu ada ID. Ini juga sama, string. Oke, dan callback. Callback ini berupa function. Dan kita tinggal tulis const doc.ref sama dengan, kita ambil juga ya. Ini hampir sama seperti yang update. Jadi kita perlu ambil, mungkin dari sini saya ambil. Oke, tinggal saya bikin kayak gini, await, delete doc, parameternya adalah docref, then, nah kalau aman, kita bisa callback true. Kalau ada error, kita bisa callback false. Oke, kemudian mungkin saya akan coba masuk ke API user. Lalu saya di sini bikin else if lagi rec.method sama dengan delete sekarang. Ini saya tinggal ambil cons. Nah, kalau ini cukup butuh ID aja. ID sama dengan rec.body. Lalu tinggal await delete data dari Firebase service. Oke, kemudian masukkan collection mana? Collection users. Lalu kirimkan ID-nya dan juga nanti tangkap callback-nya. Result ini berupa boolean dan tinggal kita cek if result, maka tinggal res.status 200.json, ini objek, tinggal kirimkan status true, status code 200 dan message-nya sukses. Dan di sini else kalau gagal tinggal bikin res 400 JSON, statusnya false, status code 400.
Oke, kemudian di bagian user service kita bisa panggil di sini delete user. Delete user itu mengirimkan ID berupa string di mana dia akan menjalankan instance delete kemana ke API yang sama URL-nya, tapi metodenya delete gitu ya. Nah, terus di sini ada data yang dikirimkan berupa ID. Oke, ini sebetulnya ada cara yang lebih baik lagi ya, yaitu adalah kita kirimkannya /API/user ID-nya langsung gitu ya. Kita coba. Jadi sini saya panggil /API/user/ ini kita ambil ID. Jadi kita nggak perlu kirimin data di sini. Nah, ini bisa kita ambil harusnya. Di sini untuk API-nya bisa kita ambilnya kayak gini, ID. Dan dia opsional. Nah, ini bukan diambil dari body, tapi query ID. Oke, nah ini katanya ID itu bisa berupa string, atau string kosong, atau undefined ya. Ini mungkin bisa kita berikan any aja dulu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi jauh lebih simpel sekarang ya. Tidak dikirimkan lewat body, tapi dikirimkannya melalui URL-nya langsung. Kita coba dulu deh. Nah, tapi dia jadi error ya. Oke, ini nggak mau, dia mungkin saya perlu ubah sedikit ya. Di sini bukan kayak gini, tapi kita perlu bikinnya jadi kayak gini. User. Nah, ini saya akan coba pindahkan keluar. Oke, saya move. Jadi tidak lagi di dalam folder ya. Ini nggak apa-apa. Ini kurang titiknya 1 ya. Jadi ini harusnya titik 3. Oke, kita coba cek sekarang ya. Kalau saya refresh, oke, terambil ya. Tapi sekarang saya bisa ngambil query dari slug-nya. Oke, ini sudah ya. Kita akan coba untuk panggil metode yang ini di dalam UI-nya. Nah, jadi di sini saya akan coba ya. Ini kalau saya langsung on click, yaitu user services dot delete user. Diambil dari user ID. Nah, kita coba sekarang masuk, saya delete. Oke, error 500. Kita cek error 500-nya karena apa. Oke, kita lihat di bagian API. User. Kita cek aja di sini. Kita tes dulu ID-nya. Mungkin bukan ID ya, ini tapi harusnya yang lain. Nanti kita cek. console.log rec.query. Oke, kita refresh lagi. Saya delete. Nah, ini ya. Jadi di sini users, bukan ID. Oke, kita coba ambil aja. Berarti user dulu. User. Lalu di sini yang kita butuhkan adalah user 1. Oke, saya refresh. Ulangi lagi, saya coba yang member aja deh ya. Ini saya delete. Oke, ini tidak terjadi apa-apa ya. Tapi kalau saya refresh, hilang. Nah, berarti delete-nya sudah berhasil. Kita coba deh, kita bikin akun ya. Kita bikin akun. Saya mungkin logout dulu. Saya akan bikin akun lagi. Oke, saya login lagi pakai akun admin. Saya balik lagi ke admin user. Nah, ini sudah ada 2 tambahan akun. Kita akan handle mungkin ya. Setelah di-delete, itu harusnya ngapain? Bahkan harusnya jangan di-delete dulu. Harusnya munculkan dulu sesuatu. Siapa tahu nanti nggak sengaja kepencet gitu ya. Oke, mungkin kita perlu tambahkan di bagian sini. Kita bikin cons deleted user gitu ya. Lalu set deleted user. Use state. Mungkin ini ya any saja. Oke, nah di sini jangan delete user langsung, tapi kita set dulu deleted usernya dengan user. Jadi kita akan bikin sekarang satu modal lagi ya, modal delete user. New file index.tsx. Ini cons mungkin modal delete user. Ini propsnya biarkan any dulu, saya return mungkin div h1
delete user, atau di sini saya tulisnya are you sure mungkin ya. Are you sure gitu ya. Baru nanti di sini button delete. Nah, ini mungkin saya ambil dari button ya. Tipenya button dan on click. Kita running user service dot delete user, nanti kirimkan ID ya. Nah, mungkin di sini saya akan tangkap const deleted user dari props dan juga set deleted usernya. Yang ini saya ambil dari deleted user dot ID. Nah, mungkin selain menjalankan yang ini, saya juga akan set deleted usernya jadi kosong. Ini mungkin harusnya dalam bentuk modal juga ya. Ini bisa saya kopikan aja biar cepat. Nah, jadi ini modal, saya copy, saya paste ke sini, tapi yang ini saya ubah jadi set deleted user. Jangan lupa import modalnya. Ini juga tutupnya kita perbaiki. Dan harusnya sekarang tinggal diekspor. Default deleted user. Oke, tinggal kita coba panggil di sini. Ini sama ya. Ini tinggal saya paste ke sini, ubah yang updated user jadi deleted user. Modal deleted user yang ini. Deleted user. Kemudian dia butuh deleted user dan set deleted user. Kita coba ya, kita coba saya refresh, saya klik delete yang ini. Nah, sudah muncul ya, ada are you sure gitu ya. Mungkin ini kita perlu enhance lagi sedikit UI-nya ya. Kita perlu perbaiki mungkin di bagian sini, mungkin bisa tambahkan style modal deleted users dot module dot scss. Di sini tambahkan aja modal misalnya, lalu title. Titlenya margin bottom 20 pixel. Jadi sini saya tinggal tambahkan class name. Saya ambil dari styles dot modal underscore title. Import styles from modal deleted user. Nah, sudah ada. Kalau saya coba klik ya, saya delete. Nah, ini harusnya terdelete kalau saya refresh. Oke, aman ya. Tinggal satu langkah lagi, yaitu adalah sama seperti di update user. Berarti kita butuh, nah ini ngambil lagi data user ya. Ini saya kopikan aja. Berarti di sini. Oke. Nah, kita mungkin perlu sedikit enhance aja. Yang ini saya cut dulu semua. Terus saya bikin di sini const handle delete. Oke. Kemudian mungkin saya bisa tambahkan di sini asynchronous. Dan terakhir ada set user data. Nanti kita kirimkan juga yang ini. Dan ini tinggal handle delete. Oke, balik lagi ke view user, tinggal kita copy aja yang ini. Set user data ke modal delete user. Oke, kita coba delete salah satu member. Yang ini saya delete. Nah, jadi sudah aman ya. Nggak langsung di delete, tapi ada confirm dulu gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau coba untuk enhance UI-nya, silahkan. Tapi kalau saya sementara seperti ini saja dulu. Mungkin langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah coba untuk nge-push ini ke repository ya. Supaya nanti apakah ini sudah berjalan dengan baik di dalam
hosting Vercelnya atau belum gitu ya. Nah, ini mungkin juga bisa di-enhance. Ini juga bisa kita hapus ya, yang sudah tidak diperlukannya. Dan mungkin juga nanti kita akan coba untuk rapihkan ya untuk codingannya. Tapi sementara seperti ini saja dulu. Kita coba untuk git add, spasi titik, git commit. Kemudian kita akan up ya. Ini misalnya fitur user management. Ya. Mungkin ada yang tanya juga di video sebelumnya kenapa nggak di up gitu ya. Nah, ini sebetulnya saya akan coba satukan saja ya. Jadi mungkin nggak akan selalu kita up terus-menerus ya untuk setiap episode untuk kedepannya. Tapi kita akan coba untuk per fitur aja. Jadi kalau misalnya sekarang kita lagi ngegarap user management, kalau sudah selesai baru kita akan push ya. Oke, dan tinggal kita coba untuk push ya. Git push origin master. Sekarang kita coba untuk buka di Vercel. Nah, ini sedang nge-build, tunggu sampai selesai. Oke, sudah ready, kita coba untuk buka. Kita coba login pakai akun admin. Oke, masuk ke halaman admin/users. Oke, kita coba untuk update ya role-nya. Ini jadi admin, saya update. Oke, aman. Ini mungkin kita juga perlu enhance lagi, tapi ya di next video saja. Itu adalah menambahkan loading-nya ya. Dan juga mungkin error-nya ya. Nanti kita akan sekalian bikin. Dan juga satu lagi yaitu adalah di delete ini. Kita coba aja, kita delete. Are you sure? Delete. Nah, baru hilang ya. Mungkin kita perlu loading dulu ya. Jadi loading, baru nanti si bagian modalnya itu menutup kalau loadingnya sudah selesai. Kalau kayak gini kan kelihatannya nggak terjadi apa-apa gitu ya. Karena dia ada jeda terlebih dahulu. Oke, tapi di sini sudah aman semua ya. Sudah berhasil dan juga kalau kita buka di database, ini juga cuman jadi tinggal satu usernya. Sekarang sih kita udah punya user management secara utuh ya. Dan juga mungkin teman-teman yang bertanya-tanya bikin dong tutorial untuk CRUD. Nah, salah satu contoh tutorial CRUD menggunakan Next.js ya. Apalagi Next.js-nya full stack kurang lebih seperti itu ya. Dan kita mungkin akan coba untuk bikin supaya nanti user sendiri itu bisa merubah detailnya ya. Jadi kita akan bikin profile page. Untuk itu, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.